Sebuah buku berjudul Paradise Under Your Feet dipersembahkan oleh Lajnah Imailah United States. Sebuah buku pedoman untuk para ibu muslim Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak. Kini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Audiobook Surga di Bawah Telapak Kakimu bersama Putri Sumirat. Bab 1. Ibu sebagai teladan. Pepatah mengatakan anak-anak adalah peniru yang hebat, maka berikan mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Itulah sejatinya yang harus dilakukan oleh para ibu Ahmadi dalam membesarkan anak yang soleh. Anak-anak senantiasa memperhatikan orang-orang yang lebih tua di sekitar mereka. Saat mereka balita, mereka mulai meniru-niru perilaku yang ada di sekitar mereka, dan para orang tua akan menikmati cara anak usia 2 tahun saat mulai membuat gerakan seperti ibu atau ayahnya. Segera orang-orang akan berkata kepada sang ibu, "Anak perempuanmu berbicara persis sepertimu." Anak-anak seibarat busa, mereka menyerap apapun dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, para ibu harus memperhatikan perilaku mereka, karena bahkan jika anak-anak tidak memperlihatkan bahwa mereka mendengarkan orang tua mereka, mereka tentu akan mengikuti perilaku mereka. Jadi, jika seorang ibu ingin membesarkan seorang anak Ahmadi Muslim yang soleh, penting baginya untuk memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, benar dalam baiatnya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan memperlihatkan ketaatan dan penghormatan kepada Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz. Ibu juga harus taat pada nizam jemaat dan pengurus pusat jemaat. Dia harus senantiasa mendirikan sholat dan membaca Al-Quran di dalam rumahnya, berpegang teguh pada pardahnya, menahan diri dari kebohongan, menfitnah dan bergosip, memperlihatkan rasa hormat dan kecintaan terhadap suami dan keluarganya, serta menciptakan sebuah rumah yang penuh cinta dan keharmonisan. Para ayah tidak terkecuali, para ibu harus benar-benar menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang paling penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Semua kebiasaan dan perilaku mereka merupakan teladan utama bagi anak-anak mereka. Semua kekuatan dan kelemahan rohani serta emosional mereka diperhatikan oleh anak-anak mereka yang akan sangat berpengaruh terhadap mereka, karena mereka akan mengikuti bahkan tanpa mereka sadari dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun mungkin tidak semua kebiasaan para ibu patut dihargai. Para ibu merupakan guru pertama bagi anak-anak mereka, dan merupakan pendidikan terpenting yang dilakukan selama 5 tahun pertama. Ketika anak-anak hanya meniru secara membabi buta, para orang tualah yang memberikan kepada anak-anaknya sebuah kesadaran dan pendapat mengenai dunia di sekitar mereka, dan mereka juga mendapat pengaruh dari harapan, kekuatan karakter, sifat yang baik, sikap yang baik, dan pembawaan pribadi dari para orang tua. Penting bagi para ibu untuk menciptakan sebuah rumah di mana anak-anak mereka aman dan nyaman, dan jaminan untuk dicintai sehingga mereka dapat berkembang secara mental dan emosional. Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih telah pula memperingatkan para ibu yang tidak mengikuti ajaran Islam, akan tetapi menyandarkan diri pada doa-doa untuk tarbiyat anak-anak mereka, bahwa mereka akhirnya akan kehilangan anak-anak mereka karena pengaruh keduniawian. Beliau bersabda, "Sekarang untuk membesarkan anak-anak yang baik seperti ini, kalian harus menjadi ibu yang baik. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa kalian bukanlah ibu yang baik. Namun, senantiasa berdoa untuk anak-anak kalian atau memohon doa bagi mereka agar Tuhan menjadikan mereka anak yang baik. Ibu yang memberikan diri mereka kepada dunia, yang menginginkan segala sesuatunya ditujukan untuk meraih keuntungan duniawi, terkadang memiliki kecintaan kepada agama dalam hati mereka, dan mereka tidak menyadari jalan mana yang harus ditempuh.
Mereka mengetahui dari masa kecil mereka bahwa keimanan harus didahulukan dari keduniawian. Oleh karenanya, mereka berdoa untuk keimanan anak-anak mereka, dan lebih jauh dari itu, kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka menulis kepada saya, akan tetapi mereka sendiri larut dalam dunia materi. Orang tua yang demikian akhirnya akan kehilangan anak-anak mereka. Anak-anak memiliki kebijakan bahwa mereka dapat mengenali tujuan hakiki orang tua mereka. Ketika orang tua mengatakan kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, jujur, atau menjadi anak yang saleh, akan tetapi mereka sendiri berkata dusta, membuang-buang waktu, dan condong dalam keduniawian, maka anak-anak meskipun dalam diam mengetahui dalam hati mereka bahwa orang tua mereka tengah membuka rahasia mereka sendiri. Mereka lebih memilih dunia dibandingkan keimanan mereka. Di sisi lain, jika para orang tua memiliki kecintaan mendalam kepada keimanan mereka, meskipun mereka diam, mereka meninggalkan sebuah kesan yang baik di dalam diri anak-anak mereka. Oleh karena itu, para ibu memiliki tugas penting untuk mempersiapkan sebuah contoh yang baik, yang terkadang tampak sulit di suatu waktu. Namun para ibu harus senantiasa ingat bahwa ketika Allah Ta'ala menetapkan tugas yang sangat sulit ini bagi mereka, Dia juga mengkaruniakan pada diri mereka kesempatan untuk memperbaiki dan merubah diri mereka. Ketika seorang ibu berupaya keras menghilangkan kelemahan mereka, merubah sikap dan kebiasaannya, dan membuat kemajuan dalam kehidupan kerohaniannya, perubahan dirinya akan dapat menyelamatkan anak-anaknya. Sebagai tambahan, hal ini mengajarkan kepada anak-anak mengenai pentingnya senantiasa berupaya keras meningkatkan kualitas diri demi Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi mereka yang berada di sekeliling kita. Dari buku Surga di Bawah Telapak Kakimu, Bab 1, Ibu sebagai Teladan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebelum melanjutkan episode berikutnya. Saya Putri Sumirat.